Ini Dorna itu kan menyewa satu klaster ya. Ini International Street Circuit. Kalau tidak ada balapan, maka dia akan difungsikan untuk hotel bintang 5 dan sejenisnya atau resort yang betul-betul eksklusif karena memang pemandangan di Mandalika ini sangat indah sekali. Oleh karena itu, kalau ada racing misalnya kan 2, sementara sih ada 3, Asia Talent Cup, kemudian World Superbike, kemudian ada MotoGP, tapi Dorna dan Mandalika itu akan menjadi host juga dengan inisiasi tentu dengan MotoGP ya. ITDC itu menghadirkan international event yang lain di sekitar sirkuit Mandalika ini, misalnya World Super Motocross misalnya. Itu juga akan hadir di Nusa Tenggara Barat ini, sehingga Lombok sebagai land of speed itu betul-betul positioningnya begitu. Sport tourism akan diadakan di Nusa Tenggara Barat. Jadi kami tidak khawatir bahwa nanti misalnya agendanya cuma 2 kali setahun, nggak begitu. Banyak event-event lain yang membuat segala aktivitas itu akan berkesinambungan terus-terusan, sehingga tidak betul-betul akan menghasilkan manfaat ekonomi yang luar biasa buat Nusa Tenggara Barat dan Indonesia. Kemudian Bang Zul, lalu ada tidak pengembangan pariwisata di daerah lain juga selain Mandalika ke depannya? Kalau di Nusa Tenggara Barat ini banyak sekali, Dinda. Jadi you should come to visit Lombok. Jadi ada Rinjani misalnya pegunungannya, ada Senggigi, ada Gili Trawangan. Tapi kita diajarkan oleh Pak Jokowi sementara ini fokus pada Mandalika. Jadi positioningnya harus tajam sehingga betul-betul nyimpan di benak masyarakat. Nah kalau yang lain-lain di sekitar Mandalika ini pantai-pantai yang indah menawan banyak sekali. Nah, pegunungan juga ada, pantai ada, kulinernya, apalagi kulinernya saya sendiri karena saya tinggal di Jakarta, sadar betul memang kuliner NTB ini luar biasa. Oke, Bang Zul, ini untuk World Superbike, tiketnya ini berkisar 19 juta. Nah, kalau untuk MotoGP ini kira-kira bocorannya akan seberapa besar ini harga tiketnya? Jadi 19 juta itu tentu tempat yang sangat eksklusif ya. Jadi range-nya itu dari 19 juta sampai ada yang ratusan ribu juga. Saya kira karena MotoGP setingkat lebih tinggi tentu mungkin tiketnya juga lebih tinggi sedikit dibanding World Superbike. Tapi bukan berarti semua tiketnya harganya 19 juta semua. Tapi mungkin yang betul-betul very very important person ya mungkin segitu, tapi yang ratusan ribu buat halayak ramai juga banyak. Jadi masih terjangkau buat mayoritas penggemar motorbike, terutama MotoGP di Indonesia. Apakah juga nanti ada perbedaan harga tiket untuk warga domestik misalnya dan juga turis asing ini terkait dengan tiket? Jadi kita ini sedang melobi ya berharap pada ITDC untuk membangun relasi yang konstruktif dengan masyarakat. Nah, kita ini kan punya event awal namanya Asia Talent Cup. Nah, kami tadinya merencanakan supaya ada sense of belonging dari indigenous ya masyarakat sekitar terhadap sirkuit ini. Nanti siswa-siswa SMA, SMK, Madrasah Aliyah atau seumuran karena kebetulan mini MotoGP ini kan untuk junior racer. Itu diberikan kesempatan mereka untuk ya membersihkan sirkuit, kemudian menjaga, kemudian mereka diberi kesempatan untuk menonton. Sehingga betul-betul terjangkau buat masyarakat kita itu. Nah, oleh karena itu kalau kembali ke pertanyaan apakah tiketnya terjangkau untuk MotoGP, ya kami berharap sih dengan semakin tersosialisasi dengan baik event ini, mudah-mudahan akan lebih banyak penonton bukan hanya domestik, tapi international spectators juga akan datang ke Mandalika. Jangan lupa install aplikasi CNBC Indonesia yang ada di App Store dan juga Play Store untuk terus ikuti perkembangan berita dan informasi seputar bisnis yang terkini.